Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kita berjumpa kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang mengasihi kami. Kami sangat bersyukur setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami, setiap umat-Mu yang percaya. Kami juga bersyukur satu kesempatan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman. Biarlah kami terus diurapi, kami diperbarui Tuhan oleh kebenaran firman. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Bapa, Kau berkati juga anak-Mu ini yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini dapat memberkati setiap kami yang mendengarkan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 2 Korintus 12 ayat 9 sampai yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dalam firman Tuhan ini adalah hal yang pertama, Paulus mengalami kelemahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus adalah hamba Tuhan yang luar biasa. Dia dipakai Tuhan secara hebat, memberitakan Injil ke berbagai tempat, mendirikan jemaat, menulis surat-surat yang menguatkan kita sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, namun di balik pelayanannya yang besar, Paulus juga punya kelemahan pribadi. Ia menyebutnya sebagai duri dalam daging. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu persis seperti apa, tapi mungkin penyakit, penderitaan, atau pergumulan batin yang pasti itu menyakitkan Bapak Ibu Saudara. Nah, Paulus berdoa 3 kali agar Tuhan mengangkat duri itu darinya. Tetapi Tuhan tidak menjawab seperti yang ia harapkan. Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Bapak Saudara, poin yang kedua yang kita lihat adalah kasih karunia yang cukup. Nah, jawaban Tuhan sederhana tetapi sangat dalam Bapak Ibu Saudara. Kadang Tuhan tidak mengangkat beban kita karena Tuhan ingin kita belajar mengandalkan kasih karunia Tuhan. Kita sering berpikir bahwa kekuatan itu berarti kita gak punya masalah. Padahal dalam pandangan Tuhan, kekuatan itu justru terlihat saat kita tetap setia di tengah masalah yang kita hadapi. Kelemahan bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Justru di dalam kelemahan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja. Nah, Bapak Saudara, poin yang ketiga yang kita akan belajar adalah kuat karena Kristus, bukan karena diri kita sendiri. Nah, Bapak Saudara, dalam dunia ini banyak orang lain yang ingin terlihat hebat, terlihat kuat, gak mau terlihat gagal, gak mau menangis, gak mau mengakui kalau dirinya lemah. Namun, iman Kristen mengajarkan hal yang berbeda. Kita tidak dipanggil untuk menjadi kuat dengan kekuatan kita sendiri Bapak Ibu Saudara, tetapi untuk bersandar pada kekuatan Kristus. Kita melihat Yesus berkata, tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Firman-Nya berkata di dalam Yohanes 15 ayat 5. Nah, Bapak Saudara, kita melihat bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari diri kita, tetapi dari kekuatan sejati yang kita peroleh. Lahir saat kita mengakui, Tuhan, aku gak mampu. Tetapi aku percaya
engkau sanggup. Nah, Bapak Ibu Saudara, poin yang keempat yang kita akan pelajari adalah dalam kelemahan kuasa Tuhan nyata. Nah, Bapak Saudara, ada seorang ibu tua yang menderita sakit selama bertahun-tahun. Tubuhnya lemah, tetapi setiap kali orang bertanya keadaannya, ia selalu berkata, Tuhan baik, saya masih hidup sampai hari ini, semua karena kasih karunia-Nya. Bapak Saudara, ibu ini tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tetapi karena ia tahu meskipun tubuhnya lemah, Tuhan yang di dalam dirinya adalah Tuhan yang kuat, yang selalu menolongnya. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, jika aku lemah, maka aku kuat. Mungkin hari ini kita dengan berbagai kelemahan, kelelahan, kekecewaan, rasa putus asa, atau apapun pergumulan pribadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan mau berkata kepada kita, anakku, kasih karuniaku cukup bagimu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita gak perlu menunggu keadaan membaik baru kita bersyukur. Tetapi kita bisa bersyukur sekarang karena kasih karunia Tuhan tidak pernah habis. Nah Bapak Saudara yang terkasih, poin yang kelima yang kita akan pelajari adalah mengalami kekuatan Kristus dalam hidup sehari-hari. Nah, bagaimana kita bisa mengalami kekuatan itu? Hal yang pertama adalah datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapak Saudara, kita jangan takut berkata jujur di hadapan Tuhan. Tuhan enggak mencari doa yang sempurna, tetapi hati kita yang mau datang kepada Tuhan, hati yang mau bersyukur, hati yang mau mengatakan apa yang kita alami kepadanya. Kita jujur kepada Tuhan. Bapak Saudara, poin yang kedua adalah merenungkan firman setiap hari. Bapak Saudara, firman Tuhan memberikan kita kekuatan baru. Saat kita lemah, firman Tuhan mengingatkan, aku menyertaimu. Nah, Bapak Saudara, poin yang ketiga adalah tetap bersekutu dengan tubuh Kristus. Tuhan sering menguatkan kita lewat saudara seiman kita, lewat teman kita, atau lewat siapapun. Tuhan bisa pakai itu lewat doa, perhatian, dan kebersamaan di dalam jemaat. Nah, Bapak Saudara, poin yang keempat, belajar berserah. Ini adalah hal yang penting, belajar berserah. Kadang kekuatan sejati bukan ditemukan saat kita berjuang keras, tetapi saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup ini gak selalu mudah, gak selalu berjalan sesuai dengan yang kita mau. Kita gak bisa minta masalah itu selesai. Kita gak bisa minta Tuhan selesaikan masalahku hari ini juga. Tetapi walaupun ada air mata, ada penderitaan, ada rasa lelah, kecewa, apapun itu, tetapi Bapak Ibu Saudara tahu, di atas semua itu ada kasih karunia Tuhan yang tidak pernah gagal. Yesus gak janji bahwa jalan kita akan mulus, akan mudah, tetapi Tuhan berjanji bahwa kasih karunia-Nya cukup untuk setiap langkah kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita merasa lemah, merasa capek, merasa takut, mari kita jangan takut. Jangan merasa sendirian. Kita datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Yesus. Katakan di dalam hati kita, dalam hati Bapak Ibu Saudara, Tuhan, aku mau datang kepadamu. Peluk aku saat aku tidak kuat lagi berjalan sendiri. Biarlah pelukanmu menenangkan hati dan menguatkan langkahku. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengatakan hal demikian, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan ada bersama kita. Tuhan menopang kita. Tuhan ada di tengah kelemahan kita. Tuhan menguatkan kita karena Dia adalah sumber kekuatan kita.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengarkan pada hari ini boleh memberkati kita. Dan biarlah kita percaya bahwa di tengah kelemahan kita masih punya Tuhan yang kuat, yang hebat, yang akan memberikan kita kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu mengajari kami, mengingatkan kami kembali bahwa di tengah kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna. Di tengah kelemahan kami, Engkaulah kekuatan kami. Ajari kami Tuhan untuk terus bersandar kepadamu, untuk terus berserah kepadamu, untuk terus mengingat Engkau bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami umat-Mu. Ajari kami melakukan firman-Mu ini Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, bukan kehendak kami sendiri. Ajari kami Tuhan untuk mengerti setiap maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajari kami untuk tidak mengeluh setiap masalah yang kami hadapi di dalam kelemahan kami, agar kami tetap berserah kepadamu bahwa di tengah kelemahan kami ada kekuatan Tuhan yang nyata. Ajari kami untuk terus bersyukur dalam keadaan apapun. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati setiap kami umat-Mu di dalam setiap masalah, pergumulan masing-masing. Terus kuatkan seperti firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara.